Assalamualaikum Pak Patri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fahri? Alhamdulillah sehat Pak Patri, sehat. Alhamdulillah sehat. Apa yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak Patri, sengaja saya datang ke sini ya. Pengen minta bantuan sama Pak Patri. Saya rencana mau mengadakan coaching. Itu saya meminta bantuan ke Pak Patri untuk menjadi observer. Nanti ketika saya proses coaching, saya minta bantuan Pak Patri itu untuk mengamati atau mengobservasi saya. Pak Patri siap nggak? Alhamdulillah sih, saya insya Allah siap Pak. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari coaching ini? Ya, saya merasa dalam kompetensi diri saya itu saya agak sedikit kekurangannya itu ini Pak. Dalam pertanyaan itu terkadang saya kurang berbobot. Saya ingin meningkatkan kompetensi pertanyaan saya agar lebih berbobot ketika saya itu melakukan proses coaching. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Patri ya, nanti tolonglah diamati saya bagaimana nanti proses coaching saya sehingga kompetensi yang saya anggap saya kurang itu bisa saya perbaiki di kemudian harinya. Jadi yang ingin diobservasi dari coaching ini adalah pertanyaan berbobot. Iya, betul. Atau ada yang ingin diobservasi selain pertanyaan berbobot? Sementara masih itu dulu Pak. Kemungkinan nanti kalau misalkan yang pertanyaan berbobot itu sudah saya miliki, sudah saya kuasai kompetensinya, nanti akan saya hubungi lagi Pak Patri. Jadi indikator dari pencapaian hasil coaching ini menurut Bapak apa nanti? Saya menginginkan coach saya itu merasa puas dengan proses coaching kita, dengan apa yang saya berikan kepada coach, dan coach itu merasa puas, dan itu merupakan sebuah indikator ketercapaian buat diri saya. Oh baik Pak, silahkan Pak dimulai. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Selamat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabar? Ya sama dulu, sehat selalu. Masih kurus. Sama, ini juga kurus nih. Aduh, ya sekarang kan musim hujan banget ya. Kalau kita nggak banyak jaga-jaga kesehatan, bisa sakit kita. Oh iya, Paman, kemarin Paman ngomongin saya mau ketemu. Itu ada apa ya? Pengen ngobrol aja sih, pengen ngobrol santai sebenarnya. Jadi ya pokoknya ada permasalahan yang saya obrolin tuh. Iya, ya kan kalau ada permasalahan itu harus diobrolin Paman. Jangan dipendam di dalam hati. Curhat, ngomong permasalahan. Biasa namanya sekolah apa lagi sih, paling berhubungan sama murid, sama orang tuanya ya. Murid orang tua. Iya, permasalahan klasik. Masalah kayak gimana Pak? Jadi ada murid nih Bu, dia berkebutuhan butuh kasih sayang lebih saya pikir. Anaknya tuh sensitif banget gitu. Sensitif banget, nggak boleh salah sedikit. Ya pokoknya nggak boleh salah sedikit, pusing dikit nangis, kesel dikit nangis, kesenggol dikit sama temannya nggak puas nangis. Nah kalau nangis doang sih mending Pak, ntar dia baliknya. Iya. Madu dah namanya sama aja tuh. Iya. Samanya. Jadi kalau ngeliat anaknya nangis ya oke, emang wajar deh ya, namanya orang tua gitu. Ntar dia datang lagi ke sekolah, Ya. Kayak gitu tuh. Ya kayak gitulah pokoknya. Nah, jadi Pak Amal itu punya murid yang bahasa kampungnya cengeng banget ya. Cengeng itu nggak boleh salah sedikit, main nangis, ngadu ke orang tua. Iya. Terus gini Pak Man, kalau menurut Pak Man sendiri ya, kira-kira faktor yang menyebabkan si murid cengeng apa sih? Kalau menurut saya yang bikin dia cengeng itu
pertama emang bawaan Pak. Bawaan. Susah bawaan Iya. emang kayak gini. Dan satu sih sebenarnya mah kalau yang paling penyebab dari faktor bawaan mah ya apa, karena kurangan kasih sayang. Jadi anaknya nggak boleh kesinggung, nggak boleh merasa nggak nyaman sih. Ya, tadi saya mendapatkan kalimat itu kurang kasih sayang banget ya. Menurut Pak Ahmad itu kurang kasih sayang yang kayak gimana sih Pak Ahmad? Ya, ternyata begitu kita susui broken itu, broken. Bisa ya. Tinggal sekarang sama ibunya doang. Itu sama ibunya ya, itu dah namanya tinggal sama orang tua sebelah. Iya betul. Sejauh ini menurut Pak Ahmad ya, apa sih langkah-langkah atau upaya yang Pak Ahmad lakukan supaya si murid Pak Ahmad itu tadi nggak cengeng lagi gitu? Langkah yang sudah dilakukan, sebenarnya saya kan di sana guru BP ya. Jadi emang bagian saya gitu. Oke, setelah saya terapkan, saya ajak bicara, enak. Saat itu enak, Ya. besoknya begitu ya lagi. Udah saya bicara, udah anaknya udah kita ajak bicara. Iya. Pak Ahmad tadi bilang, Pak Ahmad sudah melakukan menegur siswa karena Pak Ahmad ini sebagai guru BP juga kan ya. Menurut Pak Ahmad nih, langkah apa lagi sih yang belum Pak Ahmad lakuin coba? Langkah yang belum saya lakuin. Ada sih, jadi saya memang udah 2 kali manggil dia untuk ada konseling ya. Ya hanya saya aja gitu. Saya memang yang belum saya lakukan dekat ini ya belum melibatkan guru-guru. Nah, iya, belum melibatkan teman sejawat ya sama guru gitu. Iya. Berarti Pak Ahmad akan melakukan itu? Iya, akan berarti iya ya. Saya berpikiran ada nih satu orang guru nih. Ada satu orang guru nih. Iya. Perempuan nih. Penyayang, orang yang benar, orang yang baik, cantik, baik, penyayang. Cocok tuh benar. Iya. Pikiran sih gitu. Jadi buat menghilangkan si murid itu broken home-nya ya dengan seorang guru yang perempuan gitu Pak Ahmad ya. Iya betul. Jadi gini Pak Ahmad, ketika Pak Ahmad tadi bilang akan berkolaborasi dengan teman sejawat Pak Ahmad atau guru yang perempuan tadi, kira-kira menurut Pak Ahmad nih faktor keberhasilannya itu seperti apa sih Pak Ahmad? Apa yakin berhasil tuh? Ya kita akan coba aja dulu Pak ya. Cobain aja dulu. Cuman kalau pandangan saya mah kayaknya mungkin selama ini mah beda sih lelaki, cara ngurus laki dengan cara bertanya atau cara ngobrol perempuan. Saya kayaknya lebih yakin nih kalau selain saya dibanding lagi dengan satu orang. Iya. Benar-benar fungsi kolaborasi ya, jangan sendiri Pak Ahmad ya. Kira-kira kapan Pak Ahmad ngelakuin itu? Ini kan semester ya. Kalau nanti jeda semester di kelas meeting anaknya hadir dan si guru itu pun hadir, ya langsung kita eksekusi tuh. Langsung dipanggil anaknya. Langsung kita eksekusi. Iya. Berarti setelah semester langsung dipanggil si anak tersebut ya. Itu menurut Pak Ahmad ya, ketika si anak sudah dipanggil, kemudian sudah dikasih arahan kembali dengan tadi berkolaborasi dengan teman Pak Ahmad itu, si guru itu, Pak Ahmad udah ada lagi nggak rencana berikutnya yang akan Pak Ahmad lakuin? Ya sementara mah baru itu sih yang kepikiran sama saya ya. Ya baru yang sebatas saya berkolaborasi sama guru itu. Karena kalau permasalahannya permasalahannya kayak orang tua berangkatnya dari anaknya juga kan anaknya. Kalau anaknya dia malah kayak gitu. Betul. Jadi anaknya dulu nih yang harus diraih. Iya. Emang ya kalau yang namanya anak itu ya itu goblok itu Pak Ahmad ya. Tadi saya dengar dari
Pak Ahmad bilang dia itu korban broken home lagi. Iya, korban broken home. Iya, ya Pak Ahmad, mudah-mudahan aja ya apa yang udah Pak Ahmad rencanakan, mudah-mudahan nanti tepat sasaran, tepat waktu, dan bisa merubah si anak itu yang tadinya cengeng, asal kalau ada apa-apa langsung malu orang tua, semua bisa berubah Pak Ahmad ya. Kemudian kira-kira Pak Ahmad ya, dari hasil diskusi kita ini Pak Ahmad bisa nyimpulin apa sih? Oke, ya tadi emang gue bingung saya tuh, warna nangis dulu. Jadi alhamdulillah nih, misal habis kita ngobrol nih, ada titik terang tuh. Jadi saya emang kurang ngobrol terlalu pede kali sih ya. Kurang ngobrol saya tuh sama guru, kayak harus belajar guru. Ada saya guru yang potensinya bagus. Berarti kurang kolaborasi ya. Tapi dari saya itu. Iya. Baik Pak Ahmad, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Udah sih itu aja permasalahan sekarang ini. Mudah-mudahan cepat selesai permasalahan Pak Ahmad ya. Nanti kalau misalkan ada permasalahan lagi, jangan lupa dan segan-segan di kontak saya. Saya siap 24 jam. Oke Pak Ahmad. Oke. Yuk, assalamualaikum. Bagaimana Bapak tentang proses coaching saya barusan? Alhamdulillah, hasil coaching Bapak dengan Pak Ahmad itu sudah cukup baik Pak. Jadi tidak ada kekurangan, namun tetap harus ada evaluasi. Iya. Jadi kalau berdasarkan alur tirta, tujuan yang Bapak sampaikan kepada Pak Ahmad dari coaching ini sudah tercapai. Kemudian identifikasi permasalahan juga sudah. Dari hasil coaching ini ada 11 pertanyaan yang Bapak sudah ajukan dari pertanyaan berbobot itu dan mengandung pertanyaan terbuka semuanya. Kemudian dari rencana aksinya juga sama dan termasuk juga tanggung jawab dari coaching atas tindak lanjut dari coaching ini. Berarti kompetensi yang saya anggap kurang itu menurut Bapak sudah ada? Sudah cukup. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah. Kemudian pertanyaannya mengandung pertanyaan terbuka, tidak mengandung pertanyaan asumsi atau hal-hal yang mendiskreditkan dari si coaching. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Kemudian dari mungkin setelah ini ada hal yang ingin Bapak kembangkan lagi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk berikutnya kemungkinan saya akan mengembangkan lagi. Sementara saya fokusin dulu lah Pak. Saya fokusin dulu. Mungkin kedepannya ada tepat waktu mungkin Pak ya. Sementara saya akan fokus ke ini dulu. Kalau sudah berjalan lancar, sudah stabil, dan untuk kedepannya saya memilih ke fokus ke tepat pada waktunya. Baik Pak. Jadi tadi sudah saya catat semuanya tentang kegiatan ini. Jadi hasil coaching ini saya catat semuanya. Mungkin nanti saya akan berikan ke Bapak. Ya, terima kasih Pak. Baik. Ada lagi Pak? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih. Baik, saya izin mohon pamit ya Pak ya. Iya, terima kasih Bapak.